Selama tahun 2025 yang baru menginjak di bulan keempat ini, ternyata sudah ada 3 dokter pelaku pelecehan seksual yang terungkap begitu ya. Dan siapa saja sih para dokter itu? Yang pertama adalah Dokter Priguna Anugrah Pratama. Dokter residen jurusan anestesi di Universitas Pajajaran. Priguna Anugrah Pratama ini melakukan pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, di mana polisi menangkap Priguna pada 23 Maret 2025 dan menetapkannya sebagai tersangka. Pria yang berusia 31 tahun itu diduga memperkosa korban yang merupakan kerabat salah satu pasien di RSHS pada tanggal 18 Maret 2025. Priguna melakukan aksi bejatnya ketika tengah mengobati ayah korban yang sedang dirawat. Dari keterangan yang diperoleh polisi, pelaku ini beralasan meminta korban yang sedang mendampingi ayahnya yang dirawat untuk melakukan pengambilan darah. Korban pun dibawa oleh pelaku ke sebuah ruangan di lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin dan ruangan itu sebelumnya belum difungsikan. Dalam ruangan itu, pelaku membius korban dengan memasukkan cairan ke selang infus hingga akhirnya korban tak sadarkan diri. Diduga ia menyuntikkan menggunakan midazolam begitu ya untuk membuat pasien tidak sadarkan diri. Dan setelah pasien tidak sadar, ia pun melancarkan aksi bejatnya. Kemudian selanjutnya, ini ada dokter yang juga melakukan tindak pencabulan begitu ya, yakni dokter Muhammad Syafril Firdaus yang viral akhir-akhir ini. Publik memang dihebohkan dengan terkuaknya seorang dokter spesialis kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang ibu hamil saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Kasus tersebut pun akhirnya viral di media sosial, di mana fakta-fakta setelah dokter Syafril ini ditangkap akhirnya muncul. Di mana dokter Syafril ini ternyata tidak hanya melecehkan satu pasien, ia juga dilaporkan telah melecehkan perawat dan sejumlah pasien dengan iming-iming USG gratis Tribuners. Fakta lain juga terungkap, di mana Dr. Syafri ini telah bercerai dengan istrinya karena istrinya ini mengeluhkan tindakan KDRT begitu ya, yang dilakukan Dr. Syafril tidak hanya kepada istrinya, melainkan juga terhadap anak sulungnya. Bahkan yang cukup miris Tribuners, Dr. Syafril ini juga pernah mencoba untuk melakukan ruda paksa atau pemerkosaan terhadap asisten rumah tangganya. Hal itu pun akhirnya membuat mantan istrinya mantap begitu ya untuk menceraikan Dr. Syafril. Dr. Syafril pun baru 5 bulan menduda loh Tribuners. Kemudian yang juga menjadi sorotan yakni dokter berinisial AY, di mana setelah kasus dokter residen anestesi di Bandung dan dokter spesialis kandungan di Garut muncul, kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter di Kota Malang ini juga viral di media sosial. Kasus itu pertama kali mencuat dan viral di media sosial setelah akun Instagram Korea Aula Rahma mengunggah peristiwa pelecehan yang dialaminya pada tahun 2022 silam. Korban berinisial QAR menceritakan kronologi kejadiannya, di mana korban bercerita kejadian tak menyenangkan yang dialaminya itu terjadi 2 tahun lalu, tepatnya pada September 2022 saat ia berlibur ke Malang. Pada bulan September itu, ia melakukan kunjungan begitu ya ke Malang, di mana selanjutnya korban mencari informasi secara online tentang rumah sakit terbaik di Malang dan diarahkan ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Lalu pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 1 dini hari, korban ini menuju ke rumah sakit tersebut dan masuk ke instalasi gawat darurat dan di situ korban bertemu dengan dokter berinisial AY dan diperiksa dan sempat diinfus begitu ya. Dalam pemeriksaan itu, korban didiagnosa mengalami sinusitis dan vertigo berat serta harus dilakukan pemeriksaan rongsen. Tetapi hasil rongsen tersebut rupanya tidak langsung keluar Tribuners. Dalam pemeriksaan itu, korban didiagnosa eh, maksud kami setelah itu dokter ini mengarahkan korban ke bagian meja perawat dan diminta untuk memberikan nomor kontak WhatsApp-nya. Saat itu korban ini sebenarnya sudah sempat diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Tapi karena kondisinya tak membaik, korban pun kembali lagi ke rumah sakit tersebut pada hari yang sama di malam harinya.
Korban lalu diobservasi dan dipindahkan ke ruang kamar VIP dan keesok harinya atau pada tanggal 27 September 2022, hasil rongsennya pun akhirnya keluar. Namun, korban dibuat terkejut sebab yang memberitahu lewat WA tentang hasil rongsen itu bukanlah nomor rumah sakit, melainkan nomor dari dokter AY. Dokter AY justru semakin intens melakukan chat yang justru mengarah ke hal pribadi. Saat menjalani rawat inap, tiba-tiba dokter AY ini melakukan kunjungan ke kamar korban sambil membawa stetoskop. Pada saat itu korban sedang dijenguk oleh temannya dan kemudian temannya itu berpamitan pulang. Di saat itulah tabiat aneh pelaku mulai terlihat, di mana dokter AY ini menutup seluruh gorden kamar inap lalu menyuruh korban membuka baju rawat inapnya. Setelah itu, korban ini melakukan pelecehan begitu ya, di mana dokter ini meminta korban untuk membuka branya. Setelah itu, dokter AY melakukan pemeriksaan dengan cara menempelkan stetoskop ke bagian dada kiri dan dada kanan sekaligus terus menyinggol bagian sensitif dari korban. Tidak lama kemudian, dokter AY pun mengeluarkan handphonenya hingga pada keesokan harinya, korban ini akhirnya diperbolehkan pulang karena kondisi yang sudah membaik. Dengan keberanian serta mendapat dukungan dari teman-teman, korban pun memviralkan kejadian itu ke media sosial, termasuk berencana melanjutkannya ke ranah hukum. Kita tunggu seperti apa kasus dari pelecehan oleh dokter di Malang ini ya, Tribuners ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.